Halo sahabat semua, selamat datang di channel YouTube Sakura Fish. Di video kali ini saya akan membahas tentang amoniak yang terkandung pada air akuarium. Bagaimana bahaya dari amoniak, ciri-ciri dan cara mengatasi amoniak yang tinggi pada air akuarium. Sebelum lanjut pada pembahasan, sahabat semua bantu subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sakura Fish. Dalam pemeliharaan ikan di dalam akuarium, baik itu ikan mas koki, ikan glowfish, ataupun ikan hias lainnya, perawatan akuarium menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan air akuarium tetap sehat, bersih dan jernih, tentunya ikan yang kita pelihara panjang umur. Saat pemeliharaan ikan di dalam akuarium, kadangkala ikan tersebut mengalami kematian, baik secara mendadak ataupun secara perlahan yang sudah menunjukkan ciri-cirinya dari awal. Penyebabnya ada banyak faktor. Yang pertama dari kondisi air akuarium yang kotor, yang menyebabkan kandungan amoniak yang tinggi, yang menjadikan kualitas air menurun, ikan terserang jamur atau penyakit lainnya. Amoniak adalah senyawa bersifat racun yang ada pada air akuarium. Penyebab timbulnya amoniak di sini bisa dari kotoran ikan. Nah, kotoran ikan ini biasanya populasi dalam akuarium yang terlalu tinggi dan porsi makan yang terlalu banyak. Selain itu, berasal juga dari sisa pakan ikan yang tidak habis dimakan oleh ikan yang kita pelihara. Cara mengenali air akuarium yang memiliki amoniak yang tinggi sangat mudah, sahabat. Pertama, kita perhatikan warna air akuarium akan berubah menjadi keruh ataupun kuning, bahkan akan menjadi warna hijau seperti adanya lumut atau alga di dalam air akuarium. Apabila kondisi seperti ini dengan amoniak yang tinggi dibiarkan pada air akuarium, dapat membahayakan kondisi ikan yang kita pelihara, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebagai penghobi ikan hias, tentu kita tidak ingin ikan yang kita pelihara mengalami kematian. Sekarang akan saya bahas hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi air akuarium yang amoniaknya terlalu tinggi. Yang pertama, pemberian pakan pada ikan. Pemberian pakan di sini harus diperhatikan, sahabat. Misalnya kita jadwalkan pemberian pakan untuk ikan pagi dan sore hari dengan porsi yang cukup. Kadangkala pemberian makan yang terlalu berlebih dan tidak habis dimakan oleh ikan, sisa-sisa makanan tersebut akan menjadi amoniak pada air akuarium. Selain itu, dalam pemeliharaan ikan, usahakan kita memilih makanan yang memiliki protein yang tinggi, karena akan mengurangi sisa-sisa metabolisme berbentuk kotoran, dan protein yang lebih tinggi akan lebih banyak makanan yang diserap oleh tubuh ikan. Dengan kata lain, kotoran ikan akan sedikit dan mengurangi proses terjadinya amoniak pada air akuarium. Yang kedua, pemilihan water pump yang sesuai. Water pump di sini atau sering disebut mesin pompa akuarium berpengaruh pada kebersihan air akuarium. Karena semakin besar pompa yang digunakan, maka air akuarium yang disalurkan pada filter akuarium akan lebih cepat dalam kapasitas liter per jam. Maka kotoran-kotoran ikan yang ada pada dasar akuarium akan lebih cepat dialirkan ke filter akuarium sehingga mengurangi risiko tingginya amoniak pada air akuarium. Yang ketiga, filter akuarium yang memumpuni. Untuk pemilihan filter di sini bisa disesuaikan dengan ukuran akuarium dan jumlah ikan yang kita pelihara. Kadangkala sahabat banyak yang memiliki akuarium dengan panjang 1 meter
namun menggunakan box filter ukuran mini. Secara otomatis, filter yang ditampung di dalam box mini akan jumlahnya sangat terbatas, sehingga proses filtrasi tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan kondisi air akuarium akan menjadi keruh, sehingga amoniak yang ada pada air akuarium akan cepat tinggi. Untuk pemilihan filter dan media, sahabat bisa sesuaikan dengan panjang akuarium. Misalnya, dengan akuarium dengan panjang 60 cm, kita bisa gunakan box filter talang dengan panjang 60 cm, diisi dengan media filter dari mekanis, biologis seperti bioring, biobol, ada karang jahe, dan juga bisa diisi filter kimiawi berupa karbon aktif. Sehingga proses filtrasi berjalan dengan baik, air akuarium akan tetap terjaga dan kondisi amoniak tidak akan cepat tinggi. Berikutnya yang keempat, lakukan perawatan akuarium. Perawatan akuarium di sini meliputi pergantian media filter mekanis seperti kapas, biofoam, dan lanjut dilakukan pergantian air akuarium secukupnya. Perawatan akuarium di sini bisa direncanakan setiap 1 minggu sekali dengan pergantian air akuarium kurang lebih 30 hingga 50%. Setelah dilakukan pergantian air, sahabat bisa tambahkan bakteri starter gunanya merangsang tumbuhnya bakteri-bakteri baik sehingga amoniak yang ada pada air akuarium akan tidak mudah cepat tinggi dan kondisi kebersihan dan kesehatan air akuarium akan tetap terjaga. Untuk sahabat semua yang dalam pemeliharaan ikan di dalam akuarium menggunakan pasir ataupun batu-batu hias, bisa lakukan pembersihan pasir saat melakukan perawatan berkala. Karena kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam akuarium yang tidak mampu ditarik oleh mesin pompa akan mengendap pada pasir sehingga dalam jangka waktu yang panjang akan berbahaya dan dapat merangsang tingginya amoniak pada air akuarium. Seperti itu cara mengatasi amoniak yang tinggi pada air akuarium dan penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan tingginya amoniak pada air akuarium. Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, dan apabila ada tambahan bisa sahabat tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.